Cintailah sesama, cintai makhluk Tuhan, cintai persatuan, cintailah semuanya, cintailah Indonesia. Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan mengenai Indonesiaisme. Yang belum hadir itu, Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Ini penting, sebab mimpi dan harapan yang dikampanyekan oleh Ordo Reformasi makin absurd. Bahkan, terjadi hal yang sebaliknya. Yang hadir, hanya kondisi faktual dari alienasi, dehumanisasi, kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, utang menggunung, kehancuran lingkungan, dan munculnya masyarakat berisiko tinggi terhadap bahaya COVID, racun, banjir, macet, polusi, penyakit HIV, AIDS, dan LGBT. Ini merupakan kulminasi dari sikap serakah dan munafik para elit yang ditopang rakyat miskin mental dan defisit karakter tangguh akibat penjajahan kultur dan struktur. Jadi, kritik atas konsekuensi negatif dari orde ini adalah studi Nusantara yang di dalamnya ada studi genealogi pikiran para pendiri republik. Tujuannya jelas, menghancurkan kemunafikan dan kerakusan elit hari ini. Langkahnya ada 5. Pertama, mengumpulkan ulang gagasan jenius para pendiri negara. Kedua, mencari siapa dan apa yang paling berpengaruh pada mereka. Ketiga, merekonstruksi ulang dan mengontekstualkan di zaman ini dengan riset sejarah aktif. Keempat, menuliskan ulang dan membukukannya demi banjir dan hegemoni literasi dimanapun. Kelima, membuatnya jadi kurikulum di sekolah formal, informal, dan non-formal. Tentu saja, kurikulum ini berkaitan dengan tindakan atau aktivitas para pendiri republik di masa lalu yang memiliki signifikansi sosial, atau membantu menjelaskan masyarakat yang sedang dipelajari sampai dengan implikasinya di masa kini. Dengan begitu, saat negara ini melenceng dan berkhianat pada dasar-dasar cita mimpi harapannya, kita akan mudah mengoreksinya. Studi ini juga akan menjadi peneguh dan pengembang pengetahuan, sekaligus sebagai sarana pembentukan kepribadian dan pengembangan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual bagi semua warga negara. Sehingga, bangsa Indonesia menjadi lebih fokus, kritis, konstruktif, dan progresif. Ya, studi raksasa ini makin penting, karena zaman kesini, makin kita tidak tahu, di mana hati nalar laku negara Indonesia. Kepada siapa ia membela? Seperti pagi, ia ada, tapi tak diketahui di mana, bersama siapa, dan siapa guru, dan rakyatnya. Makin kesini, dinamika ekopolitiknya bersifat negatif, terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini berdampak pada terpuruknya Indonesia, sehingga kehidupan rakyat makin sulit, KKN jadi agama dan tradisi, tatanan budaya hancur, yang diiringi oleh kerusakan karakter elit kepemimpinan. Makin kesini, penyimpangan pada Pancasila dan konstitusi asli di dalam membangun kehidupan kebangsaan, menyebabkan tatanan kehidupan warga bangsa, makin disharmonis, dan disintegratif. Saat bersamaan, kita makin kehilangan visi misi bangsa Indonesia, seperti yang termuat dalam preambule UUD 45, dan tergantikan oleh visi misi presiden, yang liberal bin pasar. Makin kesini, ragam upaya merusak visi misi TNI, sehingga berpotensi melemahkan peran mereka sebagai alat perlindungan negara dan warga negara Indonesia, juga terasa di mana-mana. Polri-nya juga mengalami hal yang sama. Alat dan lembaga-lembaga hukum, juga kini terdistorsi, dan terdegradasi. Di bidang pendidikan, juga terjadi disorientasi. Awalnya, tujuan pendidikan kita itu untuk mengaktualkan kebudayaan, mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan, demi tegaknya negara Pancasila menjadi mercusuar dunia. Yang terjadi kini, pendidikan kita hanya untuk koleksi ijazah, dan sekedar melamar pekerjaan, serta pacar. Akibatnya, menyusun kurikulum Indonesian Studies sebagai upaya bertriliun detik kita hibahkan waktu, untuk merumuskan mentalitas Indonesia. Bermiliar menit kita wakafkan kejeniusan, untuk menuliskan teorema psikohermeneutika. Berjuta jam kita hadiahkan tulisan, riset, dan buku-buku tentang mental kolonial dan ekopol Pancasila. Tetapi yang kita terima, berupa balasan keacuhan pembaca,
dan kecongkakan warga negara Indonesia, serta kebencian elitenya. Maka, untuk program ini, mari kita berikan jiwa raga buat keberhasilannya. Agar Indonesia tak tuli, buta, dan budek semau-maunya. Mari, kepariaan ini harus diakhiri. Merdeka atau mati. Menang, atau bayi kembali bereinkarnasi jadi pemenang yang lantang. Tentu saja, ini kerja raksasa. Maka, kita butuh kolaborasi dan gotong royong secara simultan. Dan, dengan program kursus online bertema, Pikiran Jenius Para Pendiri Bangsa, sebuah program dahsyat yang dikerjakan oleh dua lembaga, Pusaka Indonesia, dan Nusantara Center. Kita akan memulai, dan temukan sumber-sumber tenaga lama, untuk melompat ke kejayaan masa depan. Agar gemilang, tentu saja. Semoga, Indonesiaisme, oleh Yudi Haryono. Sampai jumpa, di seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Untuk